Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama Zona Forex. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua sehat dan tentunya luar biasa. Di minggu ini tanggal 31 Januari sampai dengan 4 Februari 2022, Zona Forex akan memberikan gambaran analisa ya, khususnya di market USD Kanada, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart. Oke, USD Kanada dari pergerakan di minggu kemarin ya, setelah kita analisa dari pergerakan ini ya, sesuai yang kita gambarkan kemarin ya di satu minggu ke belakang, di mana USD Kanada berhasil breakout area trendline ya. Ini kan tidak saya hapus supaya kita bisa tahu jejak analisa yang kita buat kemarin ya. Ini kemarin terjadi breakout ya dari area trendline ya di market USD Kanada, kemudian dia berlanjut naik sampai mendekati area resisten. Nah, ini kalau dari kondisi bentuk dari candle terakhir di sini ya, yang ini tekanan dari seller dan tekanan dari buyer sama-sama kuat kalau kita perhatikan. Jadi kemungkinan besar di minggu ini ada posisi di mana tekanan seller sudah mulai masuk ya. Tekanan seller sudah mulai ada di area sini ya. Tapi untuk lebih detailnya kita coba lihat di time frame H4 ya. Di time frame H4 apa yang bisa kita dapatkan? Di time frame H4 teman-teman bisa lihat ya, dari pergerakan di minggu kemarin ya, yang terakhir ketika berada di area sini dia naik ya, kemudian ditolak oleh seller ya. Di sini ada engulfing bearish, dia turun ya, turun di sini berdekatan dengan area support ya, yang kita gambarkan di minggu kemarin, yang garis warna biru ini ya, ditolak oleh area support ya, area support di mana buyer memiliki kekuatan dan akhirnya ada impulsif bullish ya, membreakout area trendline ini ya, kemudian dia naik ya, membentuk swing high, swing low, swing high, swing low, swing high ya, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, dan sudah berada di area resisten ya. Jadi kemungkinan besar kalau kita lihat dari susunan ini ya teman-teman, untuk USD Kanada kemungkinan besar dia akan mencoba tes di area 1.26869 di area sini ya. Dia akan mencoba uji area support terkuat di area sini ya teman. Coba kita rubah warna supaya nggak bingung ya. Yang ini sudah terjadi akan saya tetap ya, nggak saya rubah dulu ya. Kemungkinan ini yang menjadi area support, saya ganti warna ya, sesuai warna coklat ya, area support. Ini saya hapus dulu kotaknya supaya tidak bingung ya. Ini saya hapus aja nih. Oke, saya akan rapikan ya supaya teman-teman tidak bingung ya. Ini juga saya akan hapus ya. Oke, kemudian ini saya hapus dulu ya, saya hapus dulu supaya enak ya teman-teman ya. Ini saya hapus dulu. Oke ya, kalau kita perhatikan di sini dari pergerakannya ya, ini ada titik area support terkuat di area sini ya teman-teman, kita perhatikan di area support. Oke, dimana pergerakan dari USD Kanada kemungkinan kalau dia gagal breakout ya di area sini di 1.28132 ya, kemungkinan dia akan kembali ke area sini. Nah, di area sini ya teman-teman ya. Nah, di area sini
dan kemudian kalau dia masih berhasil turun maka dia akan tes di area support terkuatnya di daerah sini. Nah, ini ada di sini ya, ini beberapa penolakan, satu, kemudian di beberapa penolakan lagi di area sini. Nah, di sini. Nah, tapi kalau kita lihat untuk di beberapa hari terdekat ya, kemungkinan kalau kita lihat di time frame 1 ya, di time frame 1 di sini ada titik level psikologi terkuat ya, di sini saya ganti warna merah. Saya kasih penebalan dulu. Memang USD Kanada ini setelah dia ada kenaikan dan break area trendline, kemudian di minggu ini sih saya lihat dari kondisi market ya, pergerakannya mencoba untuk dia turun dulu ya sebelum dia melanjutkan tren naiknya ya. Tapi kita bisa lihat dulu di time frame 1 ya yang bisa kita dapatkan. Oke, dari sini ya, dari pergerakan ini kita perhatikan ini ada level psikologi ya, level psikologi dimana kalau nantinya market USD Kanada ini turun ya, break area 1.27476 ya, kemungkinan dia akan kembali ke area 1.27031 sampai dengan 1.26679 ya. Ini adalah area penting ya, ini area penting yang dia harus berhasil ada penolakan di area sini. Ini bisa menjadi titik kita ambil posisi buy ya. Kalau kita tarik garis Fibonacci retracement ya dari area terendahnya ini, kita tarik sampai area sini ya. Oke, ini udah tepat ya. Ini ada titik untuk kita bisa ambil posisi entry ya. Ini akan saya rubah di area 50%. Ini saya rapikan dulu, saya ganti warna biru ya. Oke, kemudian satu lagi di sini, ini ya, kemudian saya kasih penebalan. Oke, saya kasih penebalan dulu. Oke. Nah, di sini peluang yang bisa kita dapatkan ya teman-teman ya. Dari posisi saat ini, jika nanti di minggu ini dia berhasil breakout ya 1.27478, kemungkinan dia akan kembali ke area 50% ya, tapi dia harus melewati area support di level 1.27031. Jadi ketika nantinya, karena ini kan sudah break area trendline ya, dia bisa juga dia retest dulu ya ke area Fibonacci retracement ya 50% sampai dengan 61,8% ya di area sini. Kemungkinan besar dari sini nanti kita lihat ya ada single pattern atau double pattern atau triple pattern, salah satunya bullish pin bar ya atau bullish engulfing, atau di sini ada Marubozu bullish ya atau impulsive bullish. Nah, di sini boleh entry dia mendekati area 1.26509 sampai dengan 1.26779. Nah, ini untuk USD Kanada ya. Tapi kalau nantinya dia ternyata dia tidak ada retest atau koreksi dulu, ternyata dia break langsung di 1.27956, maka dia akan ke 1.28132 ya sampai dengan area sini ya, ini di area sini ya 1.28322. Saya ganti warna coklat dulu. Ini area resisten ya, area resisten.
kemudian dia akan berlanjut ke sini ya, ini 1.28.437 ya. Kalau nanti di break dia akan naik sampai di level sini ya, 1.28.663. Tapi kalau menurut saya di minggu ini dia harus kelihatannya ya, dia akan retest dulu di area 1.26.509 sampai dengan 1.26.779. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk USD Kanada ya. Kita lanjut di market GBP USD. Di market GBP USD ya, yang bisa kita dapatkan dari pergerakan di time frame D1 ya, susunan candle terakhir di sini membentuk tren turun ya, yang cukup besar sekali penurunannya ya. Kalau dari candle terakhir di sini ada sedikit penolakan ya dari buyer ya, dari tekanan ini, tapi penolakan ini tidak melebihi dari candle sebelumnya ya, di hari sebelumnya yang merah ini ya, dia ada penolakan ya, tapi di sini ditolak lagi oleh seller, dan penolakan dari buyer tidak mampu ya melebihi dari posisi candle terakhir ini. Jadi kemungkinan besar GBP USD memang ada penolakan dari buyer ya, ini berdekatan di area support juga. Untuk lebih detail coba kita lihat dulu di time frame H4 ya, di time frame H4 yang bisa kita dapatkan di time frame H4. Oke, nah di sini kita bisa lihat susunan dari candle terakhir ya, dari area sini, ini kan naik ya, kemudian di sini ada posisi dia turun ya, membentuk swing low ya, lower low ya, kemudian dia membentuk higher low, kemudian lower low lagi, higher low, kemudian lower low ya, kemudian dia higher low. Nah, dari posisi yang saat ini kita lihatnya ini bisa kita tarik area trend line ya, area trend line bisa kita masukkan di sini karena ini membentuk susunan swing ya, tren yang menurun. Kita tarik dari posisi ini ya, kemudian sebentar saya tepatkan dulu. Oke, posisi terakhirnya di sini ya teman-teman ya. Nah, kita perhatikan di sini. Ini titik pertama, titik kedua ya, kita bisa tarik garis ya. Ini titik ketiga, setiap menyentuh area trendline ya terjadi penurunan. Nah, kemungkinan besar kalau kita lihat dari time frame H4 minggu ini dia akan mencoba naik dulu ya sebelum dia mengalami penurunan. Nah, untuk lebih detail naiknya sampai berapa sebenarnya kita bisa uji juga di time frame H4 ini. Kita bisa tarik menggunakan Fibonacci ya. Di sini kan ada penurunan level sampai di area sini, kemudian titik pas ya di sini. Nah, oke, Fibonacci sudah kita pasang ya, sudah kita atur di situ ya. Terus kemudian di area 50% ya, kita masukkan dulu garis horizontalnya, kita kasih warna seperti biasanya ya, warna biru. Berarti kalau warna biru itu tandanya ini area retrace ya teman-teman, jangan lupa di area situ. Kemudian di area 61,8% kita juga kasih warna biru. Nah, di sini. Jadi ini tandanya adalah target untuk kita bisa ambil posisi sell. Nah, ya, ini saya kasih penebalan di sini. Oke. Ini target kita untuk ambil posisi sell ya. Jadi kemungkinan dari posisi ini dia di minggu ini ya, dia akan bergerak naik mendekati 1.34.393 sampai dengan 1.34.594. Nah, ini target dari GBP USD di minggu ini, bisa ambil sell area sini ya. Untuk detail juga kita coba lihat di time frame yang lebih kecil ya, di time frame H1
Di time frame 1 kita bisa lihat dari pergerakan terakhir kemarin ya. Ini juga mungkin bisa dibuat acuan di hari Senin besok ya, di tanggal 31 Januari. Di sini ada level psikologi terdekat ya. Seperti biasa saya gambarkan di sini. Ini saya ganti warna merah. Level psikologi terdekatnya, oke. 1, kemudian level psikologi yang berdekatan dengan harga saat ini di sini ya, 1.34.019 ya. Ini saya akan kasih penebalan warna merah. Oke, saya ganti dulu. Oke, saya pindah ke sini ya. Yang warna tebal-tebal ini juga teman-teman wajib pantau ya, karena ini level penting, area penting. Oke, di sini. Oke, setelah kita sudah dapatkan ya dari 1.33.719 ini level psikologi, kemudian 1.34.019 ini juga level psikologi. Jadi kemungkinan kalau minggu depan ya atau hari Senin besok dia break 1.34.019, maka dia akan bergerak berada di area retrace ya, di level 50% sampai dengan 61,8%. Jadi kalau menurut saya pengambilan posisi sell lebih baik di minggu depan di area sini ya, di level 1.34.393 sampai dengan 1.34.554. Ingat di area sini nanti ya, atau mendekati area trendline ini, cari pattern ya, candlestick pattern ya, yang berbentuk mungkin bearish engulfing seperti ini contohnya. Ini adalah bearish engulfing ya, body naik ditutup oleh body turun. Nah ini bearish engulfing ya, nanti kita lihat di sini. Kemudian bisa juga bearish pin bar ya, atau impulsive bearish ya, atau marubozu bearish ya, atau dari posisi yang lain bisa atur di area sini. Nanti kita lihat susunan pattern yang terbentuk ya teman-teman. Ini jadi bisa di area sini, tapi nantinya kalau ini berhasil di breakout langsung ya 1.33.719 ya, maka dia akan bergerak turun ya, melanjutkan tren turunnya ya. Coba kita lihat di time frame lebih besar di H4 contohnya. Oke, dia akan bergerak lebih jauh lagi ya kalau memang nantinya ini turun ya. Kemungkinan besar di minggu ini juga bisa di area sini ya, di area sini 1.33.002. Nah ini juga titik support terkuat ya. Nah, bisa juga di area sini ya, sampai dengan area sini ya. Tapi kalau saya perhatikan sih di minggu ini besar kemungkinan dia akan kembali ke area sini dulu, baru dia turun, baru tes area ini level psikologi, atau bisa juga menjadi area support terkuat ya. Oke, ini mungkin yang bisa saya sampaikan untuk market GBP USD. Saya lanjutkan di market USD Jepang Yen. Untuk market USD Jepang Yen ya, di time frame daily apa yang bisa kita lihat, susunan candle terakhir di sini dari kenaikan ya, dari susunan candle impulsif bullish ini ya, ada sedikit tekanan dari seller ya. Di sini terakhir ditutup di candle turun ya. Di sini berbentuk bearish pin bar ya. Jadi kemungkinan besar USD Jepang Yen ada sedikit koreksi ya, ada sedikit koreksi atau mencari swing ya, swing higher low ya. Nah, di posisi swing higher low kita coba lihat lebih detailnya, kita masuk di time frame H4 ya, kita naikkan di H4 dulu. Oke, di time frame H4 yang bisa kita dapatkan ya, dari terakhir pergerakan dari penurunan ini, kemudian dia naik, dia turun, ini membentuk area double bottom ya. Ini adalah double bottom ya. Nah, di area support terkuat ya, ini ada double bottom. Jadi kemungkinan kalau teman-teman di sini belum tahu chart pattern ya, itu di hari Sabtu kemarin saya buatkan ya. Ini salah satu chart pattern double bottom ya. 1,
dia ditolak oleh seller, dia naik lagi, dia turun lagi ya, membentuk 2 kali titik bottom ya di bawah, kemudian dia naik. Nah biasanya kalau minimum ya dari pergerakan double bottom ini ya, minimum aja yang bisa kita dapatkan kalau di sini ada apa aja, di sini ada level support ya, supportnya di area sini ya. Ini kalau kita ukur, kita lihat dulu, ukur dari sini sampai sini ya, kenaikannya kita bisa ukur kurang lebih itu bisa sampai area sini. Nah ini targetnya dari market USD Jepang Yen ya, nah, di area sini 116 ya, poin 115. Jadi ini akan terjadi koreksi dulu ya, mungkin juga berada di titik area sini, kemudian dia berlanjut naik sampai 116.115. Ini yang dikejar dari posisi terakhir double bottom ini ya. Kita coba lihat lebih detail ya di time frame berikutnya, tapi sebelumnya di time frame H4 ini dari kenaikan ini ada penolakan ya, ini pas di area resisten, saya gambarkan dulu. Oke, ini adalah area resisten. Ini bisa saya kasih penebalan ya warna coklat karena ini adalah masuk dalam resisten terkuat ya. Di sini perhatikan ya teman-teman. Oke. Ini saya ganti warna dulu ya. Supaya nanti teman-teman bisa pantau di minggu ini ya. Oke, di sini ya ini adalah resisten terkuat ditolak ya oleh seller tepat di area resisten. Di sini membentuk bearish engulfing ya, kemungkinan dia akan koreksi dulu. Kita lihat dulu koreksinya di area retrace ya, kita tarik dulu area retracementnya. Oke, yang pertama di sini ya, ini saya kasih oke, pas dari sini ya, ini adalah area retrace ya, 61,8% sampai dengan 50%. Kita masukkan garis horizontalnya dulu. Yang pertama di sini ya, yang keduanya di sini. Oke, saya ganti warna dulu supaya enak. Seperti biasanya area retrace itu warna biru ya. Dan di sini saya ganti juga warna biru. Jadi warna-warna yang saya buat di sini ini sangat penting ya. Jadi teman-teman yang sudah mengikuti zona forex insya Allah akan paham ya dengan garis-garis yang berwarna ini. Kalau kita lihat dari time frame 4 ya, jadi saya kasih penebalan dulu ya. Oke, saya kasih penebalan dulu. Warnanya juga warna biru. Oke, saya geser ke sini. Ini bisa jadi titik area beli ya, area buy ya di sini. Oke, kita sudah dapatkan ya di posisi terakhir ini. Kemungkinan kalau dari USD Jepang Yen akan terjadi koreksi ya. Yang pertama dia harus menyentuh dulu di area support ya, 114.810 sampai dengan, kalau ini di breakout lagi ya dia ke 114.549 sampai 114.298. Saya ingatkan lagi, kalau ambil posisi buy di area sini, ingat harus berbentuk pattern ya, membentuk pattern bullish ya, bisa bullish engulfing atau bullish pin bar yang memiliki ekor panjang, berarti dorongan buyer sangat kuat, atau impulsif bullish atau bullish marubozu ya. Pokoknya yang berbentuk di sini dari single pattern, double pattern atau triple pattern, boleh buy area sini. Kemudian coba kita lihat juga di time frame H1 ya, untuk di hari Senin besok ya. Di Senin besok ini tanggal 31 di market USD Jepang Yen, di sini ada level psikologi terkuat ya. Saya ganti warna merah. Ini ada level psikologi terkuat. Kemudian di sini juga ada level psikologi terkuat ya, ada 2 titik di sini di 115 ya, ini kan 115.116 sampai dengan 115.330 ya, sesuai yang kita lihat tadi ya. Karena di sini ada saya kasih penebalan dulu ya teman-teman ya.
Saya kasih penebalan dulu. Di sini warna merah, berarti tandanya adalah level psikologi. Ya, ini untuk analisa kita harian kita. Ya, di sini kemudian di sini juga. Ya, semoga beberapa market pilihan ini bisa menjadi pilihan teman-teman ketika trading nantinya ya. Jadi ketika nanti market ini break ya di bawah 115.116 ya, maka dia akan bergerak menuju 114.810 sampai dengan area retrace ya di kisaran 114.298 sampai 114.549. Ini saran saya teman-teman untuk market USD Jepang Yen buy di area sini ya. Yang kedua, jika nantinya ternyata harga tidak retrace area sini ya atau tes area sini, dia langsung break di atas 115.330, dia akan menuju ke support resisten terkuat yaitu 115.673. Kalau di situ berhasil di breakout, maka dia akan bergerak ke level yang lebih tinggi yaitu di area sini ya 115 ya sampai dengan area sini. Nah, resisten terkuatnya di sini 116.340. Ini adalah resisten terkuat. Oke, di sini ya. Kita lihat di sini ya, karena ini dorongan dari double bottom ya. 1 2 dia naik ya. Implementasi kita adalah naik sampai 116 sampai poin 115. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk market USD Jepang Yen ya. Oke, sekian analisa minggu ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa menjadi pilihan teman-teman untuk trading ya. Saya ucapkan salam profit konsisten dan jangan lupa jika video ini bermanfaat, bagikan ke teman-teman kalian semua supaya bisa mendapatkan manfaat yang sama. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.